Haleluya. Belum semua. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Saya menjelang siang saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian, dan saya percaya kalau saudara datang dengan kerinduan di rumah Tuhan, saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Dan saat ini Dia ada bersama dengan kita, dan mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya harap saudara tidak bosan dengar saya menyampaikan firman Tuhan, karena dari beberapa minggu yang lalu firman Tuhan saya ambil dalam ayat yang sama. Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Masih bicara tentang domba, saudara-saudara. Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Matius 10 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita sudah belajar, saudara-saudara, bagaimana Tuhan berikan kepada kita menjadi seperti domba di tengah-tengah serigala, menjadikan kita domba yang lemah di dalam dunia ini dan hidup di tengah-tengah serigala. Dan kita sudah belajar, saudara-saudara, bagaimana sikap kita sebagai domba kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita sudah belajar juga bagaimana sikap kita sebagai domba ketika kita berada di tengah-tengah serigala. Minggu yang lalu, saudara-saudara, kita sudah belajar kita itu harus cerdik seperti ular dan kita harus tulus seperti merpati. Di akhir khotbah saya minggu lalu, saya sempat singgung bahwa cerdik seperti ular itu bicara tentang cerdik, bicara tentang pikiran. Tulus itu bicara tentang hati. Hati dan pikiran itu sama, saudara-saudara, dan hati dan pikiran itu adalah sesuatu yang sensitif sekali dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang pikiran kita yang benar di hadapan Tuhan sebagai domba. Karena saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita semua berasal dari apa yang kita pikir. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, saudara-saudara, itu berasal dari apa yang kita pikir. Dan saudara-saudara, iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha, dia bekerja, mengganggu, merusak saudara, menggagalkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan melalui pikiran. Iblis bekerja melalui pikiran. Dia tidak bisa baca pikiran kita, dia tidak bisa baca hati kita, tapi iblis mampu untuk merusak pikiran kita. Itu kalau pikiran kita jauh dari Tuhan, iblis mampu. Karena apa, saudara-saudara? Pikiran adalah awal dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pikiran itulah penyebab dari dosa terjadi di dalam dunia ini. Kita tahu bersama dulu ada seorang malaikat yang bernama Lucifer. Dia di sorga, saudara-saudara. Tapi dia dijatuhkan oleh Tuhan ke bumi karena dia melakukan dosa dalam pikirannya. Dalam kitab Yesaya di sana dia berkata bahwa aku hendak menjadi seperti Allah. Itu belum ngomong, masih dalam pikirannya Lucifer.
Sehingga Allah mengetahui pikirannya dan Allah menjatuhkan dia ke dalam dunia. Karena pikiranlah dosa itu ada dalam dunia ini. Dalam kitab 2 Korintus, saudara-saudara, Hawa itu, kitab Korintus berkata, diperdaya oleh ular lewat pikirannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya domba yang hidup di tengah-tengah serigala, kita harus menjaga pikiran kita, atau kita harus berhati-hati dalam kita berpikir. Karena pemikiran kita ini akan menentukan masa depan saudara dan saya. Pemikiran orang tua akan menentukan juga masa depan anak. Pemikiran anak akan menentukan apa yang dia cita-citakan. Jadi segala sesuatu ditentukan lewat cara saudara dan saya berpikir. Coba kita lihat Amsal pasalnya yang ke-23. Kitab Amsal pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-7. Amsal 23 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan di sana berkata begini, Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, bagian A-nya saja ya saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, saudara-saudara, terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Kita lihat dalam bahasa yang lebih dekat dengan bahasa aslinya, versi King James Version. Alkitab dalam bahasa Inggris di sana dikatakan begini, For us he thinks in his heart, so is he. Artinya saudara-saudara, seperti apa yang dipikirkan orang dalam hatinya, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita, demikianlah akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam pikiran orang tersebut, saudara-saudara, itu akan menentukan sifat, karakter, dan emosi orang tersebut. Jadi kalau kita lihat orang berbuat jahat, berarti di pikirannya adalah pikiran yang jahat. Kalau kita lihat orang suka berbuat baik, setiap hari pikirannya itu pikiran yang baik. Karena seperti orang memikirkan dalam hatinya, demikianlah dia, saudara-saudara. Itu yang Alkitab katakan. Kalau pikiran baik, ya tentu akan berdampak baik dalam kehidupan. Sebaliknya, kalau pikiran jahat, akan berdampak jahat dalam setiap kehidupan. Amsal pasal 4 di sana dikatakan, jagalah hatimu, karena dari dalam hati akan terpancar keluar kehidupanmu. Nah, sebelum itu dari hati, semua berasal dari pikiran. Ketika kita berpikir, itu turun ke dalam hati. Setelah di dalam hati, saudara-saudara, itu akan keluar dalam kehidupan kita. Menjadi karakter, emosi, tindakan kita. Semua berawal dari pikiran. Kan saudara pernah sering nonton sinetron ya saudara. Atau mungkin drama Korea. Saya percaya udah pernah nonton sinetron. Ada berapa kali di sinetron itu ada orang diem tapi kayak ngomong saudara. Kayak begini, kamu kira kamu siapa? Gitu. Tapi dia nggak bicara. Digambarkan lagi berpikir dalam pikirannya. Mungkin dia berkata, awas kamu nanti, saya akan membalas kamu. Tapi di pikiran. Saudara. Tapi kita bisa lihat watak dari orang itu melotot, marah, jengkel. Nah, dari pikiran itu pun saudara-saudara bisa menimbulkan sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu bapak yang saya kenal. Bapak ini jahilnya minta ampun saudara. Dia nggak hidup kalau nggak ngerjain orang. Jahilnya. Nggak lengkap katanya hidupnya kalau tidak, dalam satu hari itu nggak lengkap hidupnya kalau nggak ngerjain orang.
Jadi setiap hari harus ada orang yang dia jahilin. Nah, kalau dia orang seperti itu, berarti dalam pemikirannya adalah pikiran yang jahil, suka ngerjain orang. Setiap hari mungkin dia berpikir seperti itu. Dan terjadilah dalam setiap kehidupannya. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau pikiran kita sepanjang hari susah, maka susahlah keadaan saudara dan saya. Kalau setiap hari saudara-saudara kita berpikir, saya ini gagal, maka kegagalanlah yang akan kita lakukan setiap hari. Karena semua berawal dari pikiran. Kalau kita terus berpikir, kayaknya nggak mungkin, maka ketidakmungkinan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan seperti apa yang kita pikirkan dalam hati kita, demikianlah kita. Apalagi kalau kita punya pikiran jelek kepada orang lain. Wah, lebih parah itu, saudara. Kalau kita punya pikirannya jelek kepada orang lain, dampaknya pasti kita akan menjauhi orang itu. Dampaknya pasti kita akan curiga dengan orang itu. Kalau kita punya pikiran yang jelek, lebih parah lagi, kita pasti akan bisa ngomongin orang itu kepada orang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagai domba yang Tuhan tempatkan di tengah serigala, jagalah pikiran kita ini. Cerdik seperti ular, karena dari pikiran itu yang akan mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Ada satu dokter bilang begini, saudara-saudara, mungkin saya sudah pernah saksikan. Penyakit kronis itu yang terjadi dalam manusia, penyakit kronis itu dia berkembang 40% itu dikarenakan pola hidup yang tidak baik. Misalkan saudara sudah ada penyakit darah tinggi. Nah, darah tinggi itu akan berkembang meningkat dalam hidup kita kalau pola hidup kita tidak baik. Itu 40%. Makan gak sehat, tidak pernah olahraga, gak pernah beristirahat secukupnya, saudara-saudara. Itu yang menyebabkan penyakit kronis itu berkembang dalam hidup kita. Itu 40%. Tapi 60% berkembang itu disebabkan karena pikiran kita. Kata dokter, saudara-saudara. Dan baru-baru ini, saudara-saudara, ada kesaksian istri saya dan saya, saudara, kami aktif di satu persekutuan doa di Jakarta, persekutuan Eleora namanya. Ini ibu-ibu yang suka doain orang sakit di rumah sakit. Kalau ada yang mau minta didoakan, ada keluarga yang butuh doa, kami datang, kami berdoa di persekutuan doa Eleora. Nah, ada satu anggota Eleora, dia punya besan, saudara-saudara, kemarin kena COVID-19, kena corona, sudah tua, sudah berumur. Saya nggak tahu suami yang meninggal apa istri yang meninggal. Pokoknya dua-duanya kena, yang satu meninggal, yang satu enggak, saudara. Berhasil disembuhkan. Dengan cara apa? Dokter menyembuhkannya bukan cuman kasih obat, dikasih obat bius supaya tenang. Setelah dikasih obat bius, baru mereka mulai kasih obat untuk menyembuhkan corona. Dengan alasan kenapa dikasih bius? Supaya ibu ini tidak banyak pikiran. Kalau dia tidur, dia enak, pengobatannya juga enak. Berarti saudara-saudara menunjukkan, saya bilang berarti semua yang meninggal karena corona, pengaruh besarnya karena pikiran, ketakutan. Sekarang orang sakit tenggorokan udah keringat dingin. Aduh, jangan-jangan saya corona. Baru batuk sekali, saudara-saudara. Oh, Tuhan tolong Yesus, jangan sampai saya kena corona. Pak, kayaknya saya panas nih. Badan saya panas gak ya? Panas gak ya? Sudah mulai ketakutan, masuk dalam pikir. Nah, itu yang gampang iblis bilang, kamu corona, kamu corona. Karena pikiran itulah yang membuat kehidupan kita lemah. Akhirnya sampai hari ini pasien itu sembuh, saudara-saudara.
walaupun dia sudah usia lanjut. Makanya sebenarnya saudara-saudara, kalau ada yang ada aturan bilang ibu-ibu yang berapa, kalau nggak boleh datang ke gereja berapa tahun ke atas? 50 tahun ke atas. Saya kadang-kala bilang begini, aduh, kalau ibu itu meninggal, dia datang menghadap Tuhan, terus Tuhan bilang, kamu malas ke gereja? Terus ibu bilang, pendeta saya yang nggak kasih saya datang ke gereja. Oh, pendetanya yang masuk neraka. Makanya saya bilang, ibadah aja deh. Yang penting sesuai dengan aturan protokol. Pakai masker, pokoknya segala macam. Saudara mau pakai baju yang APD datang ke gereja, nggak masalah, saudara. Sekalian olahraga sauna di gereja, nggak masalah. Yang penting kita cari Tuhan. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus hadir di tempat ini, virus corona tidak ada di tempat ini. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, virus corona tidak ada dalam hidup saudara. Nah, saudara-saudara, kembali lagi, dalam pikiran saudara dan saya itu yang akan menentukan tindakan saudara dan saya. Jadi kadangkala yang menyembuhkan kita itu bukan karena obat, karena pikiran kita. Amsal 17 kan di sana berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati kita gembira, pikiran kita ini positif, saudara-saudara, maka saya percaya keadaan tubuh jasmani kita juga akan ikut baik. Tapi kalau sebaliknya, pikiran kita ini pikiran yang negatif, saudara-saudara, segala sesuatu dalam hidup kita pasti negatif semua. Karena saudara-saudara, kita sebagai manusia, kita hidup berdasarkan dari pola pikir kita sendiri. Kita hidup sebagai manusia berdasarkan dari struktur dalam pikiran kita sendiri, saudara-saudara. Nah, kalau pikiran kita itu sudah terkonsep dalam hidup kita ini, sudah memang terpasang betul-betul, sudah nggak bisa hilang. Kalau sudah ada, itu saudara-saudara akan terus-menerus kita lakukan. Susah hilang kalau pikiran itu sudah terkonsep dalam kehidupan kita. Nah, kalau pikiran itu positif, itu bagus. Tapi kalau sudah terkonsep dalam pikiran kita yang negatif, setiap hari perjalanan hidup kita akan dilewati dengan hal yang negatif. Karena dari cara berpikir kita sudah tertanam dalam kehidupan kita. Itu yang membahayakan saudara dan saya. Hal yang negatif kalau sudah ada dalam pikiran kita, sudah tertanam, wah itu bahaya. Bawaannya saudara-saudara, kehidupan kita akan selalu curiga dengan orang lain, berprasangka buruk dengan orang lain, tidak percaya dengan orang lain. Karena apa? Pikirannya negatif. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, saudara-saudara, harus pikiran yang bersih. Sebagai domba kita harus pikirannya pikiran positif, jangan pikiran negatif. Gak percaya sama orang, takut sama orang. Mungkin ada suami istri, suami yang gak mau kasih nomor PIN handphonenya kan, gak mau kasih lihat dompetnya. Atau sebaliknya, istri yang diam-diam, jangan sampai suami tahu. Karena apa? Semua berawal dari pikiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia, kita hidup di dalam dunia ini sebagai domba. Kalau pikiran kita ini nggak benar, saudara-saudara, pikiran kita negatif, saudara, maka kita tidak pantas disebut domba, saudara. Kalau pikiran kita ini selalu pikiran negatif, pikiran jahat, ya kita pantas disebut serigala, bukan domba. Bahkan lebih berbahaya kalau ada yang domba berbulu serigala. Kita ini diciptakan oleh Tuhan, orang percaya, ditetapkan di dalam dunia ini seperti domba. Oleh sebab itu, pemikiran saudara dan saya itu harus pemikiran yang berasal dari Tuhan. Yaitu Efesus 4 bilang, pikiran kita ini harus diperbaharui. Dari mungkin pikiran kita yang lama kepada pemikiran yang baru. Karena saudara-saudara, ketika kita hidup dengan pemikiran yang baru, maka berkat Tuhan yang baru itu selalu datang dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan,
tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya, selalu baru. Kalau berkat Tuhan itu baru, ingin saudara dan saya dapat, pikiran kita ini harus diperbaharui. Makanya saudara coba dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma 12, ayat terkenal ini saudara. Mungkin saudara sudah hafal. Roma 12, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 2, saya bacakan firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, atau saya ganti pembaharuan pikiran, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan katakan jangan serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini digambarkan seperti serigala. Kalau kita serupa dengan dunia ini, sama saudara kita dengan dunia, berarti kita digambarkan seperti serigala. Kita ini domba. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau seperti dunia, maka yang harus diubah dalam hidup kita, yaitu pembaharuan budi. Pikiran kita ini yang harus berubah. Supaya apa? Kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel, saudara-saudara, sudah terkonsep, sudah terpola dalam pemikirannya. Waktu mereka ada di Mesir, mereka itu budak. Mereka itu adalah orang-orang yang dipaksa untuk bekerja. Kerja seharian, makan sedikit. Pokoknya mereka sudah anggap diri mereka budak. Tapi satu waktu Tuhan pakai Musa untuk bawa bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Musa datang kepada Israel dan Musa berkata, ayo kita pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Tanah yang diberkati. Artinya Musa mengajak bangsa Israel pergi supaya mereka tidak diperbudak lagi dengan pemikiran mereka yang lama. Tapi apa yang terjadi? Di padang gurun, saudara-saudara, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mengeluh, waduh Tuhan, mendingan saya di Mesir daripada saya di padang gurun. Masih bawa pemikiran mereka yang lama. Mendingan saya jadi budak, tapi saya makan daging daripada saya ada di padang gurun. Saya cuma makan roti yang datangnya dari surga. Padahal ada burung puyuh juga. Mengeluh, itu tandanya apa? Pemikiran mereka belum diubahkan. Sehingga untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh berkat, di padang gurun itulah mereka harus berubah. Sama dengan saudara dan saya. Kalau kita mau diberkati, kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan yang baru, kalau kita ingin melihat berkat Tuhan yang baru, jangan bawa pikiran kita yang lama untuk datang kepada Tuhan. Harus datang dengan pikiran yang baru, saudara-saudara. Jangan selalu mikirin pemikiran yang lama. Saya sering bilang saudara-saudara, kalau saudara mau lihat orang tuh bagaimana cara berpikir, lihat kepalanya. Kalau dia berpikir di depan, pasti dia botaknya di depan. Kalau dia berpikirnya di belakang, botaknya di belakang. Kalau dia berpikir surga, pasti di atas botaknya. Jadi kalau saudara lihat dia botak semua, dari masa ke masa dia pikirkan semuanya. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perkara surgawi. Jadi pikiran kita ini harus diubah, saudara, untuk datang kepada Tuhan. Negara paling bersih di dunia itu nomor 1 kalau nggak salah Finlandia. Finlandia, habis itu Denmark,
terus kalau nggak salah Italia, paling bersih, tidak ada sampah. Nah, kita orang Indonesia, saudara-saudara, kalau mau pergi ke sana, cara berpikir kita harus dirubah. Yang tadinya kita selesai makan permen langsung dibuang, lihat tempat kosong langsung lempar. Kalau di sana itu nggak masuk, sudah nggak bisa diterima. Kalau kita ingin ke negara sana, kita harus merubah cara kehidupan kita, kebiasaan kita. Yang tadinya mungkin kita sembarangan buang sampah, kita orangnya suka ngotorin tempat, tapi kalau kita ingin pergi ke sana, jangan bawa kebiasaan yang lama itu kita bawa ke sana, masuk penjara kita sudah. Harus dirubah. Seperti itulah gambaran kerohanian kita. Kalau ingin terima berkat yang baru, Tuhan kasih mujizat yang baru, cara berpikir kita ini harus dirubah. Dengan cara pandang kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 12 tadi, berubahlah oleh pembaharuan pikiran, karena kalau kita sudah berubah, kita dapat membedakan mana kehendak Allah atau bukan. Kalau pikiran kita ini terus diperbaharui dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita melangkah, kita bisa tahu mana Tuhan izinkan, mana enggak. Kita mengambil pekerjaan, kita mau mengambil, ada usaha atau mungkin ada proyek yang harus kita ambil, kita bisa tahu ini Tuhan izinkan atau enggak. Ini sesuai kehendak Tuhan atau enggak, bisa tahu. Tapi kalau pemikiran kita itu pemikiran yang berasal dari Tuhan. Karena kalau pemikiran dari Tuhan itu selalu diubahkan. Kan firman Tuhan bilang selalu baru setiap hari. Jadi sebenarnya berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya itu nggak pernah berkat yang bekas. Selalu baru. Nggak pernah Tuhan kasih nafas yang 2-3 hari lalu kita pernah hirup, Dia kasih kembali kepada kita. Enggak, sakit kita sudah. Tapi nafas pun itu baru Dia berikan dalam hidup kita. Maka kehidupan kita juga harus kehidupan yang baru. Harus diperbaharui. Karena saya percaya saudara-saudara, kalau pemikiran kita pemikiran yang baru, berkat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Doa, pergumulan kita, apapun yang kita doakan, Tuhan pasti jawab. Atau mungkin saudara pernah berkata, oh Pak Pendeta, saya ini pikirannya baik-baik aja kok. Saya ini pikirannya nggak macam-macam Om, nggak macam-macam Pak Pendeta. Bukan soal pikiran yang baik, tapi pikiran yang benar. Karena baik itu belum tentu berasal dari Tuhan. Tapi pikiran yang benar, itu pikiran yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena coba saudara kita lihat dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, saudara-saudara. Ya, ayat terakhir. Ini ayat terakhir. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Sudah dapat? Amin? Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berawal dari kata semua yang benar. Kebenaran itu hanya ada dalam firman Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, semuanya itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan itu yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa besar Yesus firman Tuhan ada dalam pikiran kita? Apakah
pekerjaan lebih besar daripada Yesus dalam pikiran kita? Karena firman Tuhan bilang, utamakan dahulu kerajaan sorga, baru semuanya ditambahkan. Pikirkan dahulu tentang Yesus. Saudara-saudara, kalau memikirkan tentang Yesus, ada lagu bilang begini, langit pun tidak cukup untuk menjadi kertas untuk menceritakan tentang Yesus. Lautan tidak cukup menjadi tinta untuk menulis tentang Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya bagi saudara dan saya. Nah, menjadi pertanyaan sekali lagi, seberapa besar pikiran kita ini dikuasai oleh pikiran Kristus. Filipi pasal 2 di sana dikatakan, hendaklah kamu sama seperti pikiran kita ini serupa dengan Yesus, sama dengan Yesus. Supaya apa saudara-saudara? Kalau pikiran Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti benar. Dan di akhir zaman ini, iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha menyesatkan saudara dan saya lewat pikiran. Tapi kita bisa kalahkan itu kalau dalam pemikiran kita ini ada Yesus. Yesus yang terutama dalam hidup kita. Kalau masalah yang lebih besar dalam pikiran kita, masalahlah yang akan menguasai kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara mungkin ada sakit hati, kebencian yang ada dalam pikiran kita, itulah yang akan menguasai kehidupan kita. Tapi kalau ada Yesus dalam pemikiran kita setiap hari, gak usah banyak-banyak kita hafalin ayat, dikit-dikit aja kita renungkan tentang kebaikan Yesus, maka saya percaya Yesuslah yang akan menguasai kehidupan saudara dan saya. Karena Dia yang menentukan hidup, Dia yang menentukan masa depan, Dia yang memberi nafas, Dia yang memberkati saudara dan saya. Seharusnya Dialah yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari siang hari ini, saya tidak tahu saudara berapa persen Yesus ada dalam pikiran saudara, tapi mari saudara, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita ingin berjalan dalam kebenaran kita, mari kita taruh Yesus yang terutama dalam pikiran kita. Mungkin di sini ada beberapa anak muda, jangan dulu pikiran soal cewek lah, cowok lah, apalagi udah 100%. Wah, pikirkan dulu tentang Yesus. Carilah dahulu kerajaan surga, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kecuali istri atau suami ya saudara, jangan minta ditambahin. Satu cukup saudara-saudara. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, Tuhan pasti akan memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Dan kita akan berdoa. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi kerinduan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kehidupan kita selalu dibentuk melalui firman dan rohnya. Kita angkat pujian bagaikan bejana, siap dibentuk. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku
seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sejumlah jemaat bangkit berdiri, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, setiap jalan memuliakan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh, kami mau seperti Engkau.